Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di tengah upaya Amerika Serikat untuk menengahi perjanjian damai antara Kiev dan juga Moskow. Pembicaraan ini terjadi sehari setelah Trump berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump menyebut bahwa panggilan telepon yang berlangsung selama 1 jam tersebut membahas berbagai hal terkait upaya negosiasi antara Ukraina dan Rusia. Trump menegaskan percakapan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebutuhan serta permintaan kedua belah pihak guna mencapai kesepakatan damai yang lebih luas. Dirinya juga mengumumkan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Penasihat Keamanan Nasional Michael Waltz akan segera merilis pernyataan resmi terkait hasil diskusi tersebut. Namun gencatan senjata sementara yang sebelumnya telah disetujui oleh Rusia pada Selasa tampaknya masih jauh dari stabil. Kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Amerika Serikat ini mencakup penghentian serangan terhadap fasilitas energi dan infrastruktur di Ukraina. Meskipun skala gencatan senjata lebih sempit dari yang sebelumnya dibahas oleh Trump dengan Zelensky, hal ini tetap dianggap sebagai langkah awal menuju deeskalasi konflik yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun. Tetapi hanya beberapa jam setelah kesepakatan diumumkan, kedua belah pihak justru melaporkan masih terjadi serangan. Kementerian Pertahanan Rusia menuding Ukraina telah menyerang sebuah depot minyak di wilayah Krasnodar menggunakan drone tak lama setelah pembicaraan Trump dan Putin. Sementara itu, Kiev juga melaporkan bahwa serangan udara Rusia telah menghantam fasilitas rumah sakit di wilayah timur laut Sumi serta merusak puluhan rumah dan kendaraan warga. President Trump fully briefed President Zelensky on his conversation with Putin and the key issues discussed. They reviewed the situation in Kursk and agreed to share information closely between their defense staffs as the battlefield situation evolved. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy. Technical teams will meet in Saudi Arabia in the coming days to discuss broadening the ceasefire to the Black Sea on the way to a full ceasefire. They agreed this could be the first step toward the full end of the war and ensuring security. President Zelensky was grateful for the president's leadership in this effort and reiterated his willingness to adopt a full ceasefire.